ketika baginda datang ke Madinah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendirikan Masjid Quba. Kenapa masjid yang dibangun oleh baginda Rasul, bukan yang lain? Kalau kita telusuri, ternyata masjid selain sebagai pusat peribadatan, masjid itu juga sebagai salah satu senter aktivitas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjidlah baginda ingin menyadarkan umat manusia tentang hakikat asal usulnya. Dari mana dia berasal, di mana saat ini dia berada, dan kapan ia akan kembali. Di dalam masjidlah baginda mengajari tentang hakikat kehidupan. Kendati pun warna kulit berbeda-beda, tinggi dan besar tubuh ukurannya tak sama, tapi hakikatnya kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua adalah anak cucu Adam, dan Adam dicipta dari tanah. Bukankah ketika kita berada di masjid sedang mengikuti salatul jamaah, di situ tidak ada yang kaya dan yang miskin, di situ tak ada rakyat dan pemimpin, di situ tak ada yang bodoh dan yang pintar, semuanya sama, semuanya setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah simbol hakikat kehidupan manusia di hadapan Tuhannya. Maka di situ tidak ada jumawa, tidak ada saling gontokan, saling meninggikan diri atas yang lainnya. Itulah pelajaran penting. Kenapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam meramu dan mengharmonisasi keragaman itu, hal pertama yang beliau lakukan adalah mendirikan masjid, bukan mendirikan yang lain. Karena di dalam masjid baginda ingin menginternalisasi hakikat kehidupan manusia di hadapan Tuhannya. Bukankah ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, kepala kita semuanya sama? Kita melantunkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini adalah pelajaran tertinggi yang ingin ditanamkan pertama-tama kali oleh baginda Rasul kepada umat Madinah untuk menyadari dan menundukkan mata kepalanya, menundukkan hatinya, dan kemudian menghilangkan ego dan ketinggian dirinya masing-masing. Hadirin rahimakumullah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah di dalam solat kita ketika kita berada di masjid, kita diminta untuk mengatakan inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kehidupan dan kematianku tidak untuk yang lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesadaran tertinggi untuk mengembalikan jati diri manusia agar dia bisa mengelola keragaman dan kemajemukan yang ada di sekitarnya.